Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 28 Januari 2022. Saya akan membahas untuk IHSG besok, IHSG dan saham untuk hari Senin tanggal 31 Januari. Nggak terasa Januarinya udah selesai ya teman-teman. Januari efeknya kerasa nggak nih teman-teman? Ya lumayan lah di akhir-akhir menjelang akhir Januari ini ya IHSG-nya cukup bagus dan juga saham-sahamnya cukup bagus ya. Jadi musim laporan keuangan ya, IHSG-nya lanjut naik nih, seperti ini teman-teman ya. IHSG-nya lanjut naik. Nah, simak saham-saham yang akan saya bahas nih ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman kalau ada tawaran titip dana trading melalui sosial media, Telegram, WhatsApp, ataupun yang lainnya, mengatasnamakan Surya MS Trade, tolong tidak usah ditanggapin ya teman-teman. Tidak ada saya membuka jasa layanan titip trading dalam bentuk apapun. Nah, bagi teman-teman yang ingin menjadi supporter channel MS Trade and Investment, silahkan ada link di deskripsi. Kalau teman-teman bisa menjadi kontributor atau maksud saya supporter dari channel YouTube MS Trade, teman-teman klik aja link di deskripsi. Hanya dengan sekitar 20.000 sebulan, teman-teman bisa menggunakan loyalty badge ketika berkomentar ataupun request sesuatu, maka saya akan bisa memberikan priority untuk teman-teman yang merupakan member dari channel YouTube MS Trade. Oke teman-teman, kita akan tengok dulu ya. Hari ini IHSG-nya tutup di 6.645,511, naiknya 34,350, naik 0,52 seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah IHSG-nya berhasil naik lagi di atas sebelumnya menjadi resistan, yaitu di sekitar 6.640-an. Closingnya adalah di 6.645 ya. Jadi bisa bertahan di atas resistan sebelumnya. Jadi supportnya sekarang adalah di 6.640-an, untuk resistannya ada di 6.680. Jadi memang sebenarnya pergerakan IHSG dalam sekitar 2 minggu ini cukup ekstrim ya. Naik, turun, naiknya bisa sampai high-nya di 6739, 6740-an. Closingnya turunnya juga bisa sampai di sekitar 6527. Namun dalam 3 hari ini ditarik sampai ke 6.640. Seperti itu teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, dalam tren besar IHSG tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tidak turun di bawah garis kuning ini. Dan dalam tren pendek ini juga IHSG ya memang walaupun koreksinya dia volatile juga seperti itu, namun juga kenaikannya juga cukup oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita simpulkan, pergerakan IHSG itu berada dalam ring yang terbatas ya, ringnya ya seperti ini kira-kira range yang terbatas dari si IHSG-nya. Nah kalau kita coba tarik dalam satu tren yang paling sering cukup dilewati, ini kira-kira bentuknya adalah seperti ini adalah kira-kira trennya. Nah jadi sebenarnya ya sideways tapi cukup menarik, rentangnya cukup lebar, dan pergerakan seperti ini pun juga tentu akan membuat saham-saham yang ada yang menjadi komponen dari IHSG ini juga pergerakannya juga cukup atraktif walaupun blue chip seperti itu ya teman-teman. Kita akan tengok dulu saham-saham pembentuk market cap atau pembentuk saham-saham market cap tinggi. Kita akan lihat seperti apa. Untuk hari ini kita bisa melihat secara umum ini adalah mix ya teman-teman, campur. Dimana untuk Arto hanya naik 1%-an, BCA, BRI minus dan plus, minus dan 0 seperti ini. Kemudian BMRI naik sedikit 1,32. Yang naik signifikan adalah BNI teman-teman. Kalau teman-teman ingat, BNI kemarin saya bahas, dan BNI ini adalah kalau saya disuruh milih saham banking mana yang paling saya sukai adalah BNI. Oke, kemudian di bawah ada DCII, dan DCII naik 4,7%. Selebihnya adalah masih pada merah ya teman-teman. Ini adalah saham-saham pembentuk indeks, saham-saham yang memiliki market cap tinggi, sehingga pergerakan dari saham-saham ini di sini sih ada sekitar 200 ya. Ini akan mempengaruhi secara langsung dari IHSG. Nah,
pergerakan dari saham ini, teman-teman kalau sudah cukup hafal antara saham-saham yang bisa menggerakkan indeks dan saham-saham yang enggak, ini teman-teman harus tahu ya. Jadi kadang kalau kemarin saham-saham penggerak indeks itu tidak begitu banyak bergerak, tapi yang bergerak adalah saham-saham ya crispy, saham-saham kapitalisasi kecil, market cap yang kecil seperti itu akan berganti-ganti teman-teman. Tidak selamanya yang market cap besar bergerak terus, enggak selamanya juga yang kecil bergerak terus. Pasti akan ada dinamikanya seperti itu. Itu adalah market, dan mau nggak mau ya kita harus adaptif. Ketika market mungkin harus membuat kita masuk ke blue chip, ya mau nggak mau kita masuk blue chip teman-teman, masuk ke saham dengan market cap tinggi. Ketika kita harus survive dengan masuk ke saham-saham crispy, saham-saham kecil, ya mau nggak mau kita harus trading tersebut. Keduanya memiliki perbedaan teman-teman ya. Saham-saham market cap tinggi teman-teman bisa masuk dengan lot size, maksud saya dengan nominal yang lebih besar, sedangkan ketika kita harus survive, ketika market lagi nggak bagus, kita mungkin bisa masuk ke saham-saham yang market cap-nya kecil, tapi tentu kita harus mengatur nominal size-nya teman-teman, supaya kita cukup aman dan istilahnya juga masih tetap mendapatkan pemasukan harian seperti itu. Ini adalah bahasan saya untuk saham-saham pendukung indeks. Oke, teman-teman, beberapa kemarin saya sampaikan beberapa saham review kemarin ya. Itu ternyata hari ini ada yang masih melanjutkan kenaikannya. Ya, beberapa saham yang kemarin saya bahas teman-teman ini ada yang kenaikannya menurut saya sih fantastis ya. BBNI, terus kemudian juga di sini teman-teman bisa ngelihat BMRI ya, terus Garuda Food ya. Kemudian Pakuwon, Excel, IMJS ya. Sebagian ya mungkin kita bahas nanti, tapi sekilas tadi saya lihat memang beberapa saham yang kemarin secara pergerakan dia cukup terbaca feel-nya, atau istilahnya cukup terbaca dia mau kemana, itu ternyata cukup presisi incaran saya seperti BBNI, BMRI ya, kemudian Pakuwon, Excel, IMJS, dan Garuda Food. Nanti akan saya bahas lebih detail. Ini adalah summary dari apa yang saya sampaikan kemarin ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang saham-saham penggerak indeks, kita akan sekarang menuju ke saham yang biasa saya bahas. Namun di sini mungkin secara sekilas juga saya akan melihat overall, kemudian baru di bagian belakang nanti akan saya beri simpulan untuk teman-teman semuanya ya. Oke, ini adalah saham yang biasa saya bahas. Saya akan bahas dulu dari saham-saham finansial. Ya, di sini teman-teman ini adalah BNI. BNI sudah saya bahas di yang kemarin, di sini ya, masuk BNI. Saham BNI ini memang kerasa sekali bahwa dia memang sedang upside-nya kuat ya. Alasan saya adalah dia secara koreksi dalam tren besar dia hanya terkoreksi sampai 38 retracement di sini dalam tren besarnya. Dan kemudian selama itu dia juga sebenarnya memiliki pergerakan yang cukup oke untuk trading ya, teman-teman, rentangnya cukup lebar. Dan terus kemudian kemarin dalam tren kenaikan yang kecil ini dia koreksinya udah sampai ekstrim ke 61,8, which is itu adalah sudah melewati 50% retracement. Itu udah areanya orang antri teman-teman. Orang udah merasa oh ini udah murah sekali, udah 50 retracement seperti itu. Dan dia mantul dari kisaran 61,8 ya, walaupun itu hitungannya overshoot, tapi ya apa ya istilahnya udah murah banget lah dalam tren kecil ini. Saham-saham bagus sekelas BBNI seperti ini, dan itu adalah empat hari yang lalu ya teman-teman, ketika di kisaran 68, dan itu adalah merupakan supportnya. Dan kemudian 3 hari berikutnya BBNI larinya juga lupa pulang teman-teman ya, 3 hari berturut-turut kenaikannya. Kira-kira ada apa sih untuk BBNI bisa seperti itu? Kita akan tengok dulu BBNI. Nah seperti ini nih, saya keluarkan semuanya aja ya sekalian. Ya teman-teman, seperti ini adalah laporan keuangan perbankan yang ini sebagian udah keluar ya. Di sini kita bisa ngelihat bagian paling kanan adalah BBNI, di mana kenaikan earning per share-nya ini saat ini di 2021 adalah 584 earning per share. Tahun lalu 176 ya teman-teman. Ya wajar sih, ini adalah hitungannya dibandingkan tahun lalu. Dimana tahun lalu kan COVID ya masih melanda seperti itu. Maksud saya 2020, terus 2021 kan istilahnya recover seperti itu. Ya memang saham-saham perbankan ini adalah ketika
ini teman-teman, ketika marketnya, maksudnya kondisi nggak bagus, ekonomi nggak bagus, dia seperti COVID ini, dia tentu akan kepengaruh karena banking membiayai usaha, dan ketika usahanya terpuruk, maka banking juga bisa berpotensi bermasalah kreditnya. Ketika bermasalah kreditnya, tentu akan harus mencadangkan kerugiannya seperti itu. Kerugian ini dicadangkan dari laba yang sedang pernah atau sudah dia dapat seperti itu. Dan ketika market recover, ketika usaha recover, maka pinjaman ini juga kualitasnya akan membaik. Ketika pinjaman kualitasnya membaik, maka pencadangan kerugian akan dikurangi sehingga akan masuk lagi menjadi laba. Akhirnya laba bankingnya adalah melejit seperti ini. Nah, kemudian yang hari ini bergerak adalah BBTN teman-teman ya. Walaupun ini laporan keuangan belum keluar, tapi dalam 3 quarter 2021 teman-teman bisa ngelihat di bagian kiri adalah BBTN. Ini bisa ngelihat kalau misalkan keluar ini sudah pasti lebih tinggi dari 2020. Jadi walaupun laporan keuangan belum keluar, ini sepertinya udah ancang-ancang bergerak seperti itu. Kemudian untuk BMRI, kalau per saat ini saya lihat ini belum keluar, ini pun juga sudah lebih tinggi dari yang kemarin teman-teman ya. Dari yang kemarin seperti itu. Dari 2020 ini, terus kemudian untuk BBCA sih di sini boleh dibilang masih sama ya, naik sedikit lah dari 2020. Oke, itu tadi adalah bahasan saya untuk BMRI, BBTN, BBCA, BBNI ya. Nanti akan saya lanjutkan. Nah, sekarang saya lanjutkan per chartnya aja. Tadi udah, ini adalah BBNI. BMRI-nya seperti ini juga masih melanjutkan kenaikannya teman-teman. Kita bisa ngelihat ini dalam weekly, jadi resistan dari BMRI ada di 7892, BBNI resistannya dia udah di 61, resistan berikutnya kalau weekly itu ada di 8642, tapi kalau dalam resistan candle-nya itu ada di 7700, 8000 seperti itu. Kemudian kalau BBCA ya, BBCA daily-nya seperti ini. BBCA daily-nya sih hari ini nggak begitu bergerak ya, pergerakannya masih tertahan di area yang hijau ini dengan support di kisaran 7750, resistan 7900-an. Terus kemudian tadi yang bergerak kenceng adalah BBTN seperti ini. Pada laporan keuangan kalau dari data tadi belum keluar, tapi ya orang sudah bisa memperkirakan mungkin bank-bank lain pun melesat dan BBTN ini cukup besar juga, jadi kemungkinan juga dia akan melesat. Nah, untuk seperti ini besok perhatikan aja dulu karena ini penurunannya udah, kenaikannya maksud saya, kenaikannya udah sangat-sangat ekstrim teman-teman ya. Sangat-sangat ekstrim kenaikannya, dan ini perlu saya update dulu ininya. Jadi kenaikannya ini udah melewati 50 retracement. Memang ada sih kalau udah melewati 50 retracement, kita bisa menggunakan target 50 retracement berikutnya, di mana target ini juga sudah kecapai sebenarnya. Saking kencengnya kenaikan dari si BBTN ini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kemudian BBKP, nah teman-teman bisa perhatikan juga untuk BBKP ini ada sedikit, ada kemarin ada doji dan hari ini dikonfirmasi dengan candle yang lebih tinggi. Ini layak untuk diperhatikan, siapa tahu besok saham ini bisa bergerak seperti itu. Kemudian untuk Bank Danamon masih belum ada pergerakan ya teman-teman. Agro boleh dipantau teman-teman ya. Agro saat ini hari ini sudah naik ya. Sudah ada bentuk hammer, dan candle hari ini adalah hammer, dan kemudian ini sudah ada base yang mana udah ditembus sekitar semingguan. Untuk resistan dia ada di 1431 teman-teman. 1431, kalau resistan candle jelas ada di 1360. Oke, kemudian untuk breeze memang saat ini masih belum ada pergerakan, dia masih berada di area base aja seperti itu. Untuk BTPS masih berada di area base. Kalau yang nggak menarik ya saya skip aja, nggak kenceng-kenceng ya teman-teman ya. Ini masih udah untuk BNGA, dia udah nyampe di, tadi udah ngetes di 23,6 retracement tapi kembali lagi teman-teman. Oke, bahasan berikutnya adalah bank digital teman-teman ya. Bank digital kita akan tengok dulu. Nah, untuk Arto itu kan kemarin ya coret-coretan saya, dia memang targetnya di area kuning itu udah sampai. Kemarin oke, naik, dan hari ini Arto juga sudah mulai naik lagi. Masalahnya adalah hari ini bank-bank utamanya itu bank-bank market cap besar, bank blue chip itu hari ini pada bergerak teman-teman. Jadi kemungkinan untuk, biasanya sih untuk saham-saham second liner banking seperti itu bergeraknya mungkin beberapa hari. Tapi kalau si Arto ini kan bukan. Arto ini adalah saham penggerak indeks seperti itu. Jadi kenaikannya sebenarnya ya juga cukup oke karena ini closing turunnya ini kan juga cukup dalam kan seperti itu. Dan sudah
3 hari turun dalam, bahkan sempat ARB ya kemarin, terus kemarin ada perlawanan, hari ini tapi ada doji. Ada doji, butuh konfirmasi. Sebenarnya untuk targetnya dia, kita tengok dulu apakah dia sudah sampai di targetnya. Targetnya minimal itu adalah dia di 17.300-an, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian untuk BGTG ini masih belum ada yang signifikan teman-teman. Nah, boleh dipantau teman-teman BBYB ya. Ini saya catat juga, nanti akan saya beri summary-nya. Ini boleh catat dulu. BGTG ya, BBYB maksud saya. BBYB kita update dulu Fibo-nya seperti ini. BBYB resistannya adalah di 1910. BBHI masih konsol, kita lewatkan aja dulu. Oke. Teman-teman, BNBA ya. Nah, saya udah catat juga. BNBA boleh teman-teman perhatikan karena ada signal turning MA3 dan 5, teman-teman. MA3 dan 5 udah sekitar 4 hari. BVIC teman-teman sementara boleh diperhatikan dulu, tapi nggak usah buru-buru saja. Karena fokus saya saat ini sebenarnya masih ke saham-saham yang banking blue chip ya. Seperti itu. Nah, untuk agro tadi udah saya bahas, BRIS sudah, BNLI akhirnya turun lagi teman-teman. Ini sekilas saja ya, nggak usah terlalu detail. Nanti yang nggak usah terlalu detail, kalau ada yang mungkin perlu saya sampaikan akan saya beri garis bawah. Nah, untuk Amar masih, dia kemarin memang turun sampai di sini di dasar, terus dia rebound teman-temannya. Reboundnya dia itu gak kuat lagi, itu adalah pin bar, dan ini adalah pin bar ini istilahnya ketika dia naik gak kuat membentuk Pinocchio bar, shooting star, teman-teman mesti berhati-hati besok. Nah, ini separohnya dari candle yang biru ini dia udah kelewat, jadi ini udah ekstrim dan memang akhirnya buang semua. Jadi teman-teman jangan pernah berharap kalau sudah membeli saham akan naik terus, tapi lihat kalau memang candlenya adalah Pinocchio bar, doji, shooting star, ya mau nggak mau kita exit. Apalagi ketika besoknya candlenya adalah Marubozu hitam atau Marubozu merah, itu artinya benar-benar satu kondisi di mana saham ini masih turun dengan sangat percaya diri. Oke, kemudian Bevin ya teman-teman. Ini yang saya garis bawahi, yang bagus-bagus nanti akan saya bahas di belakang. Bevin cukup oke ya. Cukup oke, dia dalam tren dia turun itu sampai resistan pertama 23, dan hari ini udah nyampe di resistan kedua di 38,2 teman-teman ya. 38,2. Ya memang untuk Bevin ini udah hampir sampai target sih 1340. Namun demikian closingnya turun sedikit. Jadi boleh diperhatikan di 1340-an tuh masih merupakan target. Nah, BBTN udah ya, udah saya bahas. BBNI, BTPS, BJTM ini sih ya apa ya istilahnya, ini agak-agak rapet ya pergerakannya, jadi saya kurang tertarik. BJBR sih, BJBR boleh diperhatikan ya, walaupun dia pergerakannya sering kurang menarik ya teman-teman. Nah, Nobu boleh diperhatikan juga, nggak harus ini karena fokus saya masih ke saham-saham banking blue chip ya. Oke, tadi adalah bahasan bank digital teman-teman. Tadi adalah bahasan bank digital, kita akan lanjutkan seperti biasa saham Astra. Nah, untuk Astra masih ini ya, enggan ya seperti itu. Karena memang ada target di 5.300-an. Nah, untuk auto teman-teman boleh perhatikan, ya udah sampai dasar dan hari ini candlenya Marubozu hijau. Perhatikan aja. Karena saya sebenarnya jarang juga trading ini, cuman selalu ada yang minta, Pak Astra sama auto Pak dibahas. Kemudian ACES hari ini dia ada doji. Setelah turun dalam dan kemarin ada perlawanan, hari ini dia sampai di 38,2 retracement resistan kedua, tapi dia turun lagi. Kemudian Unilever lewat aja, Indofood lewat saja. Nah, kemarin yang saya bahas adalah Garuda Food. Garuda Food saya bahas kemarin karena ada ascending triangle atau triangle yang mana membentuk higher low atau titik low yang lebih tinggi, dan akhirnya breakout kemarin dan lanjut breakout hari ini ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang kemarin ini saya bahas, karena salah satu cirinya adalah ascending triangle yang mana titik low-nya ngebentuk lebih tinggi. Itu adalah satu ciri bahwa ini saham mostly atau kemungkinan besar breakout-nya adalah ke atas.
Kemudian ICBP saya skip aja dulu. Kemudian untuk saham-saham sektor energi, teman-teman, Medco oke sekali. Apakah Medco kemarin saya bahas? Kita akan tengok dulu Medco. Medco apakah kemarin masuk bahasan saya, teman-teman? Sebentar ya, teman-teman. Medco. Aduh, kemarin nggak masuk bahasan ya. Kemarin yang masuk Akra ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan dulu. Ya, Medco setelah kemarin retracement ya, memang retracementnya memang ekstrim ya, teman-teman. Dan sekarang ini kita nggak bisa berpatokan kalau ekstrim pasti turun, nggak. Karena marketnya juga dinamikanya kenceng banget. Jadi memang sepertinya kita sudah masuk ke dalam satu fase high frequency trading di mana dinamika market itu memang sangat tinggi, always connected antara satu trader dengan yang lain, informasi juga saling bertukar dengan sangat cepat seperti itu. Jadi memang marketnya juga sangat cepat seperti ini. Oke. Untuk Medco, saat ini dia udah berhasil ngebreak dari 532, teman-teman. 500 adalah angka psikologis. Dan perhatikan resistan 50 itu ada di 560 dan juga di sekitar 560 itu adalah resistan 50% retracement dan juga merupakan MA200. Teman-teman, kalau bisa bertahan di atas MA200, kemungkinan besar akan lanjut ke atas. Oke, kemudian adalah Elnusa juga masih melanjutkan kenaikannya, teman-teman ya. Target pertama dia adalah di 273. 273. Nah, nanti kalau misalkan 273 dia bisa lewat, maka berikutnya targetnya itu adalah di 300. Kemudian untuk Akra, teman-teman boleh perhatikan juga, ini barang saya bilang kalau misalkan turun dalam berapa hari, biasanya dia akan naik. Dan hari ini ya signifikan juga, 3,5 untuk Akra cukup signifikan ya. Terus kemudian besok perhatikan ya, ini saya baru kasih Fibo-nya, resistannya adalah 745, ada MA 200-nya di 750. Perusahaan gas juga boleh diperhatikan, teman-teman, perusahaan gas juga boleh diperhatikan. Secara saat ini dia ngebentuk higher low atau titik low-nya lebih tinggi dan ini seperti ada satu price channel ya, seperti suatu uptrend price channel, teman-teman. Nah, uptrend price channel seperti ini. Dan dia sudah berhasil melewati 50 retracement. Target berikutnya 50 retracement-nya di 1452, teman-teman. Kemudian untuk saham sawit. Untuk saham sawit sepertinya masih konsolidasi di base ya. Jadi sementara kita lewatkan dulu. Nah, untuk saham batu bara hari ini nggak banyak bergerak, Pak. Ini kita lihat dulu sekilas. Harum kemarin oke ya, teman-teman. Saya bahas juga kemarin. Ini nggak begitu banyak bergerak. Adaro juga malah turun sedikit. Indo Tambang Raya aja yang masih ngegas. PTBA juga masih ketemu resist. Indika ya, teman-teman. Jadi Adaro oke. Indika oke. Indika kawal cat aja, teman-teman. Ini karena kalau teman-teman yang udah masuk dari bawah kemarin, ini memang retracement-nya dia hanya sampai 38. Ini memang ciri-ciri saham-saham yang akan berlari kencang tuh seperti ini. Ketika naik terkoreksinya hanya sampai 38,2 retracement. Kemudian Petrosi juga ketemu resistan. Kemudian Doit ini cukup mampu bertahan ya. Dan cukup mampu bertahan di mana? Di mana ya? Kita update dulu ininya Fibo-nya karena ruwet sekali tadi. Oke, kita tarik Fibo-nya dulu. Koreksinya dia kemarin ekstrim juga sampai hampir 61,8 retracement. Mantau dari kisaran itu naik ke 50,38 dan hari ini adalah resistannya di 23,6 retracement, teman-teman. MBSS Pak, MBSS sekarang berada di dasar, teman-teman ya, berada di dasar. Silakan diperhatikan dulu, nggak usah dibeli dulu. Tapi kalau misalkan saya biasanya kalau ngebeli itu adalah ketika dia secara tape-rate-nya dia bergerak. United Tractor masih masih retracement, saat ini dia ketemu 23,6 retracement. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa hari ini untuk batu baranya tidak begitu aktif pergerakannya? Oke, kita lihat dulu berita, kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu ya ininya. Oke, saya setelkan dulu ya ininya, apa? Tampilan untuk Google Chrome-nya dulu. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa ngelihat ini adalah saham harga batu bara untuk Februari 22. Untuk
untuk Januari 22, 169, Februari sepertinya turun ya teman-teman. Kemarin kalau nggak salah 200 berapa gitu. Jadi mungkin ini penyebab saham batubara hari ini istilahnya agak melempem seperti itu ya. Tapi ini secara tren ya memang masih oke aja. Memang kenaikannya nggak setiap hari harus naik seperti itu ya. Kenaikannya nggak harus setiap hari harus naik. Setiap naik juga ada koreksi-koreksinya seperti itu. Oke, kemudian adalah saham konstruksi teman-teman secara umum aja. Adikarya, Wika, PTPP, WSKT. Ya secara umum masih sama ya. Nggak ada yang signifikan, masih tetap aja. Kalau seperti itu kan jadi nggak menarik. Kemudian ini boleh diperhatikan teman-teman. Sektor ini tertekannya juga sudah dalam. Sudah rata-rata udah di dasar-dasar supportnya yang kisaran bulan ini, Agustus. Yaitu sektor properti. BSD, teman-teman perhatikan hari ini dia ada candle naik. Jadi lebih tinggi dari kemarin. Kemudian Pakuwon juga. Kebetulan Pakuwon memang masuk list ya teman-teman. Pakuwon memang masuk list kemarin. Jadi Pakuwon memang sudah keluar sinyal duluan kemarin. Terus setelah Pakuwon adalah Asri juga. Asri belum sih. Asri memang tetap aja. SMRA oke, ada pergerakan juga. Boleh diperhatikan. Jadi BSDE, Pakuwon, SMRA, CTRA juga sama. Walaupun masih belum berhasil melewati candle sebelumnya. Tapi setidaknya ya sudah dekat di support rata-rata dan juga sudah mulai ada perlawanan naik seperti itu. Oke, kemudian untuk saham telekomunikasi teman-teman. Untuk saham telekomunikasi, Telkom, ISAT, ini Telkomnya ini retracement ya, Telkomnya retracement teman-teman. Kita tarik dari tren ini saja. Telkomnya retracement sampai ke 38,2 retracement. Indosat juga masih tetap. Nah, ini yang bagus adalah XL. XL kenapa bisa nge-break, Pak? Kita tengok apakah ada something yang ngedrive XL untuk bergerak seperti ini. Kita masukkan XL, sepertinya ada news. XL Axiata rampungkan akuisisi Linknet. Apakah ini yang menggerakkan si XL? Di berita tadi juga ada, teman-teman. Di berita juga ada, kita bisa tengok. Sebentar, saya bukakan dulu. Ini beritanya ini. Ini tanggal berapa ini beritanya? Ini 28 Januari, teman-teman ya. Caplok link, Excel bakal siapkan 1,36 triliun buat tender wajib. Ya, mungkin ini ya penyebabnya. Saya nggak begitu ngikutin news, tapi saya percaya bahwa sebenarnya news yang di luar itu sudah bisa dilihat dari pergerakan sahamnya seperti itu. Jadi pergerakan saham itu harganya atau pergerakan dari harganya itu sudah mewakili kejadian apa yang ada di luar seperti itu. Untuk friend masih belum menarik. TBIG teman-teman ya. TBIG sebentar saya cek dulu. TBIG ya. Kemarin kan ada Marubosu dalam dan hari ini dia tembus 61 ngetes 78,6 retracement di 2800 dan terjadi rejection atau mantul dari titik tersebut nyampe hampir di 50 retracement. Ya memang sih kadang beberapa saham kita bisa ngelihat dia balik. Tapi saya yakin nggak semuanya dari kita mampu memantau semuanya kecuali memang kita fokus di saham tersebut. Kemudian TOWR masih belum. Nah, kemarin saya bahas IMJS teman-teman ya. Kemarin saya bahas IMJS di sini ya. IMJS, ya, Excel IMJS. Nah, kenapa saya bahas? Karena memang kemarin, untuk IMJS ini kemarin memang secara sinyal udah bagus. Sudah 3 hari bagus. IMJS. IMJS hari ini nyampe di 50 retracement. Seperti saya sampaikan kemarin ketika disampai di 50 retracement, teman-teman mesti berhati-hati kalau misalkan dia balik. Dan ini dia balik di 50 retracement-nya. Nah, IMAS juga akhirnya juga hari ini juga kena trigger dari IMJS nih sepertinya. Jadi dia ikut bergerak bahkan sampai 23 atau resistan pertama dan resistan kedua. Kemudian untuk saham metal teman-teman ya. Saham metal oke. Saya bener-bener lama banget nggak trading saham metal nih. Udah nggak tertarik sih saya kalau ngelihat pergerakannya. Untuk Antam masih sama cenderung mencari support.
Untuk Inco dia retracement, tapi retracementnya juga udah ekstrim nih, udah 50 retracement. Dalam tren naik ini dia udah turun di bawah 38 retracement. Jadi memang ada target ke 4.600. Untuk Teens dia sebenarnya udah terkoreksi sampai 50 dan ada rejection. Ini hari ini dia mantul mencoba menuju area 38,2 retracement. Jadi kalau dari ketiganya Antam, Inco, Teens, yang paling bagus adalah Teens. Nah, MDKA saya sampaikan teman-teman 50 retracement. Dia adalah target yang umumnya orang cari barang. Tapi kalau ngelihat candlenya adalah masih kuat turun ini, dan dia juga kemarin closingnya di bawah 38,2 retracementnya ini meyakinkan, maka targetnya memang adalah di 3.460. Saham kertas, ya gitu-gitu aja lah, kita skip aja. JSMR gimana Pak? JSMR turun dalam beberapa hari ini. Sudah ketemu support Pak? Sudah. Tapi belum ada tanda-tanda rebound. Hari ini baru ada tanda-tanda pelemahnya udah terbatas. Tapi biasanya sih ini masih perlu beberapa hari lagi. Apakah dia akan konsol di base, membentuk base atau enggak? Dan kita juga harus mesti perhatikan teman-teman. Ketika ada saham yang turun terus. Ketika teman-teman melihat seperti ini, dia udah di dasar, udah di support. Terus apakah kalau kita beli bisa untung? Bisa ya, bisa enggak? Kenapa? Karena sebenarnya kita harus memiliki prioritas, teman-teman. Prioritas saham mana yang harus kita beli. Nah, saya sebenarnya ada satu video beda antara saham uptrend, downtrend, dan sideways. Adalah prioritas. Kalau saham-saham uptrend itu kecenderungannya adalah buying side-nya masih kuat. Kalau buying side masih kuat, money flow-nya masih kuat, itu teman-teman beli merem aja bisa untung. Tapi kalau saham itu buying side-nya nggak ada, adanya selling side, keinginan untuk menjual, maka ketika teman-teman mencoba untuk membeli, walaupun sudah murah, bisa jadi makin murah lagi. Itulah bedanya saham uptrend dan downtrend. Dan sebenarnya untuk bahasan ini saya udah siapkan ya teman-teman. Saya udah siapkan tapi belum, besok aja, nanti besok pagi saya rekaman atau mungkin hari ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian Indosemen dia masih bertahan di antara 0 sampai 23 retracement teman-teman. Ini area-area spekulatif buy. Tapi jangan coba-coba untuk spekulatif buy di area seperti ini. Artinya apa? Kalau misalkan di spekulatif buy-nya dia ada makan kanan yang cukup kuat, silahkan. Tapi kalau nggak bergerak, nggak usah. Karena prinsip dari saham itu adalah belilah ketika akan bergerak. Ketika harganya bagus, di area yang bagus, tapi nggak bergerak, buat apa dibeli? Kan seperti itu. SMGR juga masih sama, di antara 0 sampai 23 retracement. Ini adalah area spekulatif. Tapi saran saya kalau dia nggak bergerak, ya mending nggak usah dibeli. Nah, ini ASA saham inceran biasalah seperti itu. Ini ASA itu modelnya adalah ketika naik, ketika turun beberapa hari, terkoreksi, naik, tapi juga teman-teman mesti harus TP. Karena ini di sini, historiknya dia juga volatilitasnya tinggi. Ini saham apalan teman-teman. Kalau nggak begitu apal bisa istilahnya ya udah masuk kok nggak ditarik-tarik, begitu udah dijual malah ditarik seperti itu. Saya ada kenalan, bukan kenalan ya, memang dia sering kontak saya. Sudah setahun kenal saya, dan dia adalah termasuk, kalau saya bilang dia adalah termasuk spesialis ASA. Kenapa bisa saya bilang spesialis ASA? Karena cukup hafal pergerakannya, bahkan saya jarang masuk di ASA. Nah, si ibu ini sering trading di ASA dan biasanya akan laporan. Mas Surya, saya trading ASA sekian-sekian gitu. Itu karena bisa fokus. Jadi intinya teman-teman tuh cukup punya hafalan kok. Sama apapun bisa. Sama apapun tuh memiliki memiliki timing sendiri, memiliki habit sendiri, memiliki kebiasaan sendiri. Kalau teman-teman bisa hafal, teman-teman bisa punya mesin ATM secara rutin. Oke, kemudian untuk ERA, ya skip aja, nggak menarik. Nah, untuk SAME, EMTK, boleh diperhatikan. SAME teman-teman ya, ini SAME udah saya coret belum ini ya? SAME udah. SAME teman-teman perhatikan. Dia udah 4 harian, dia ada upside, dan saat ini dia sampai di 23,6 retracement. MTK boleh diperhatikan, boleh, biasanya sama SAME dan dia udah ngebentuk base ya, cukup oke. Grup MPPA boleh diperhatikan, boleh, saya udah masuk. Multipolar, dari 200 teman-teman ya. LPPF ya kalau teman-teman yang suka silahkan, dia mulai running, sepertinya grup akan bergilir pergerakannya. LPKR, MLPT masih konsol, MTDL yang kemarin turun dalam, hari ini sudah mulai ada perlawanan. Sudah mulai ada perlawanan ketika ketemu di baris yang saya bikin ini. Ini adalah supportnya.
Kemudian MMLP juga sama, masih ada perlawanan, tetapi sekali lagi teman-teman, saham yang bentuknya downtrend, teman-teman wajib tahu diri. Nah, ini sebenarnya bahasanya kembali lagi ke topik yang mau saya bahas, yaitu beda uptrend, sideways, dan downtrend. Ketika teman-teman beli saham uptrend, santai, beli merem aja cuan, dan dia ngegasnya bisa berhari-hari. Kalau saham downtrend, teman-teman beli di bawah, rebound, maka ketika ketemu resistan pertama kedua aja teman-teman tentu ketar-ketir gitu. Nanti kalau di resistan ini pada buang gimana? Nanti kalau di 3850 pada buang gimana? Sangat mungkin. Karena saham yang downtrend itu bisa terjadi yang namanya resistan volume. Apakah resistan volume itu? Silahkan tengok playlist saya tentang resistan volume. Resistan volume itu adalah yang menyebabkan saham yang downtrend nggak naik-naik. Kemudian Saratoga, dia saat ini dia sebenarnya sudah di area support juga, namun masih belum bergerak ya teman-teman. Dan ini area supportnya ini koreksinya ringan aja sih sebenarnya. Dari tren yang saya tarik ini, dia hanya sampai 38,2 retracement. Nah, kemudian Cepin masih cukup oke. Java juga sudah ketemu support dan mulai ada pantulan. Malindo Fitmill sendiri yang masih berada di support. Jadi kalau disuruh milih yang paling bagus Cepin, Java, baru Malindo Fitmill. Baik teman-teman, itu tadi adalah saham-saham pilihan saya yang biasanya. Kemudian kita tengok saham farmasi sekilas. Saham farmasi sekilas sih apakah ada kaitannya dengan COVID ini teman-teman? Kita lihat dulu. Ya, untuk KFC nggak ada yang begitu signifikan. Untuk AGII dia juga masih berada di dasar. Inap, IRA, semua ini nggak ada yang menarik semuanya. Nah, kemarin saya bahas adalah Mika, SRAJ, PRDA. PRDA ini hari ini koreksi ya, 2 hari. Same masuk, Silo kemarin saya bahas dan hari ini koreksi. Ya, memang teman-teman. Kalau seperti Silo ini termasuk saham yang tren turun ini downtrend ya. Terus dia udah naik, ketemu 50 retracement lebih memang. Memang kemarin retracementnya 50% lebih dan kemungkinan sih harusnya lanjutnya ke 9.400, tapi ternyata ada yang take profit. Kenapa ya? Karena kalau kita lihat big picture-nya dari sini, dari tren ini pun dia masih down gitu. Jadi kita ngelihatnya dari tren kecil ini dulu. Oh, tren kecil ini dulu kita breakdown ketemu 50. Kalau ketemu 50 retracement, kita cari lagi, maka cari tren besarnya yang ini, yang atas ini. Maksudnya yang atas ini. Yang atas ini di mana targetnya adalah di 50 yang atas, ya kisaran 94 kan seperti itu. Oke teman-teman, itu saham biasa pilihan. Nah, sekarang kita tengok saham-saham crispy ya teman-teman. Pak, saham crispy kok udah nggak crispy lagi Pak. Ya, mosok crispy terus teman-teman. Nah, sudah dikasih kenaikan segini, take profit dong seperti itu ya. Jangan pernah ngisi mindset kepala kita dengan mindset bahwa satu saham akan naik terus. Satu saham itu yang naik tidak naik terus, yang turun juga tidak turun terus. Jadi kalau naik ya sudah ada tanda-tanda pelemahan ya buang separuh, seperempat, separuh, sepertiga, 2/3, buang semua seperti itu. SMMT Seger juga sama ya, dia naik terus teman-teman. Masuk akan naik terus kan nggak mungkin seperti itu. Kemudian MCAS masih oke ya. MSKY ini kan dari bawah jadi dia cukup berat. Kemudian MSIN ini masih ini tapi masih tipis saja. Nah TPIA teman-teman, saya berkali-kali lupa untuk memasukkan. TPIA ini masih oke ya. Oke, dia pergerakannya oke. Dari kemarin saya bahas tapi saya lupa masukkan. Kemudian apalagi ini? Yellow ya. Yellow sih tradingan saja. Hari ini harusnya saya keluar, saya belum ya. Tapi besok aja kita coba. Baik teman-teman, saham yang saat ini juga sering saya pakai trading adalah masih sering BSML. Masih hold, masih trading. BSML teman-teman masih ingat? Ini dari 150-an sampai 480-an ya, walaupun hari ini closingnya turun. Tapi ini barang dalam daily-nya masih sangat bisa sih menurut saya dipakai untuk trading. Coba kita lihat ya. BSML, rentang harganya hari ini low 470, tadi sempat 480 ya. Kemudian ini lagi teman-teman. Ada raw mineral, ADMR. Nah, ini juga saya bolak-balik saya bahas kan, teman-teman. Bolak-balik saya bahas.
Setelah buka suspend sempat turun di 99.0, hari ini naik. Memang secara teori dia banyak makan kanan hari ini teman-teman. Oke, kemudian Jelo saya trading aja teman-teman ya, trading aja. Biasanya trading ya berapa tick aja, sekitar 3 terus buang seperti itu. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan kali ini ya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya ya.